Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cucu-cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas tentang cucu Nabi Muhammad, admin akan disclaimer on dulu. Pada video ini kita akan bahas tentang cucu Nabi Muhammad. Dari 7 anak kandung Nabi Muhammad, hanya 3 anak yang memiliki anak, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Fatimah. Dari ketiga anaknya, Nabi Muhammad memiliki cucu kandung 8 orang. Mari kita bahas satu-satu cucu Nabi Muhammad. 1. Umammah binti Abi al-As bin al-Rabi atau Umammah binti Zainab. Cucu pertama Nabi Muhammad adalah Umammah binti Abi al-As bin al-Rabi atau Umammah binti Zainab, putri dari Abi al-As bin al-Rabi dengan Zainab binti Muhammad. Umammah binti Abi al-As lahir di kota Mekah pada tahun 620 Masehi dan meninggal di kota Jeddah pada tahun 670 Masehi. Meninggal pada usia 50 tahun dan dimakamkan di kota Jeddah. Kita bahas dulu silsilah Abi al-As bin al-Rabi, ayah dari Umammah. Abi al-As bin al-Rabi adalah anak dari al-Rabi bin Abdul Uzza dan Hala binti Khuwailid. Hala binti Khuwailid adalah putri dari Khuwailid bin Asad. Jadi Hala binti Khuwailid adalah kakak dari Khadijah binti Khuwailid. Dengan demikian, Abi al-As bin al-Rabi adalah sepupu dari Zainab binti Muhammad. Bibinya Fatimah meminta suaminya Ali di ranjang kematiannya untuk menikahi keponakannya Umammah, karena Umammah memiliki keterikatan yang kuat dan cinta untuk anak-anak Fatimah, Hasan, Umi Kulsum, Zainab, dan terutama Husain. Setelah Fatimah meninggal pada tahun 632 Masehi, Umammah menikah dengan Ali. Dari pernikahan ini, mereka memiliki 2 putra, yaitu pertama, Hilal bin Ali, juga dikenal sebagai Muhammad al-Aswad atau Muhammad Tengah. Hilal lahir di kota Madinah pada tanggal 18 Oktober 635 Masehi atau 1 Ramadan 14 Hijriah, dan meninggal di kota Aran, Provinsi Isfahan, Iran pada tanggal 19 Mei 684 Masehi atau bulan Ramadan tahun 64 Hijriah. Meninggal pada usia 49 tahun dan dimakamkan di tempat yang sekarang didirikan masjid. Gubernur Khorasan, Qais bin Murrah, takut akan pemberontakan melawan pemerintahannya, mengirim pasukan yang kuat untuk melawan pengikut Hilal. Dalam pertempuran ini, Hilal terbunuh. Kedua, Awan bin Ali. Awan lahir di kota Madinah, tanggal kelahirannya tidak diketahui. Meninggal di negara Iran, tepat pastinya saya masih belum memiliki informasi. Tanggal kematiannya juga tidak diketahui. Awan bin Ali selama hidupnya lebih banyak tinggal di Sam atau Suriah dan Taif, Arab Saudi. Ali terbunuh pada tahun
661 Masehi, dan Muawiyah pertama ingin melamar Umamah. Dia berkonsultasi dengan Al-Mughirah bin Naufal bin Harits tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak boleh menikahi putra pemakan hati Hindun binti Utbah dan menawarkan untuk menangani masalah ini untuknya. Ketika Al-Mughirah bin Naufal datang menemui Umamah, dan ketika Umamah sudah setuju, Al-Mughirah berubah pikiran dan berkata, "Aku akan menikahimu sendiri." Pernikahan Al-Mughirah dan Umamah memiliki satu putra dan diberi nama Yahya. Tidak diketahui pasti apakah dia memiliki keturunan di luar Yahya. Umamah menemani Al-Mughirah ke pengasingan di Al-Safri. Umamah meninggal di sana sekitar tahun 680 Masehi. Tetapi juga dikatakan bahwa dia meninggal pada tahun 670 Masehi atau 50 Hijriah. Kedua, Ali bin Abi Al-As. Cucu kedua Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Al-As, lahir di kota Mekkah pada tahun 621 Masehi dan meninggal di kota Madinah pada tahun 630 Masehi. Meninggal pada usia 9 tahun dan dimakamkan di Janatul Baqi, Madinah, Hejaz. Ali bin Abi Al-As adalah putra dari Abi Al-As bin Al-Rabi dengan Zainab binti Muhammad. Karena Ali bin Abi Al-As meninggal waktu usia muda, tidak banyak catatan yang menceritakannya. 3. Abdullah bin Utsman. Cucu ketiga Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Utsman, putra dari Khalifah ketiga Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Muhammad. Abdullah bin Utsman lahir di kota Abyssinia pada tahun 620 Masehi atau 2 tahun sebelum tahun Hijriah. Meninggal di kota Madinah pada bulan November 625 Masehi atau Jumadil Akhir tahun 4 Hijriah. Meninggal pada usia 5 atau 6 tahun dan dimakamkan di Janatul Baqi, Madinah, Hejaz. Abdullah adalah cucu laki-laki pertama Nabi Muhammad. Abdullah lahir ketika ayah dan ibunya beremigrasi ke kota Abyssinia, ibu kota kerajaan Aksum, kalau sekarang adalah negara Eritrea dan Ethiopia. Abdullah meninggal setelah seekor ayam mematok matanya pada bulan November tahun 625 Masehi, dan Nabi Muhammad memimpin doa pemakamannya. 4. Hasan bin Ali. Hasan bin Ali lahir di Madinah pada tanggal 2 Maret tahun 625 Masehi atau 12 Ramadan tahun 3 Hijriah dan meninggal di kota Madinah pada tanggal 2 April 670 Masehi atau 5 Rabiul Awal tahun 50 Hijriah. Meninggal pada usia 44 tahun dan dimakamkan di Janatul Baqi, Madinah, Hejaz. Hasan dianggap menjadi khalifah menggantikan ayahnya Ali bin Abu Thalib pada bulan Januari 661 Masehi dan menyerahkan kekuasaannya kepada musuh ayahnya Muawiyah pada bulan Agustus 661 Masehi. Hasan dalam penganut Islam Syiah
dianggap sebagai imam kedua setelah Ali dan dianggap menjadi imam Syiah pada tahun 661 Masehi sampai 670 Masehi. Dalam Islam Sunni, Hasan dianggap sebagai bagian dari keluarga Nabi Muhammad, bagian dari Ahlul Bait dan Ahlul Qisah, dan dia berpartisipasi dalam acara mubahalah. Selama kekhalifahan Ali memerintah pada tahun 656 sampai 661 Masehi, Hasan menemaninya dalam kampanye militer Perang Saudara Muslim pertama. Setelah pembunuhan Ali pada tahun 661 Masehi, Hasan kemudian diakui sebagai khalifah di Kufah. Muawiyah mengirim pasukan ke Kufah untuk menurunkan Hasan dari khalifah. Setelah berbagai perundingan, akhirnya disepakati Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dan Hasan akan menjadi khalifah setelah Muawiyah meninggal. Hasan menikah dengan 6 istri, yaitu 1. Hafsah binti Abdul Rahman, 2. Hindun binti Suhail, 3. Ja'adah binti Al-Asad, 4. Kawala binti Mansur, 5. Umi Basir binti Abi Mas'ud, 6. Umi Iska binti Talha. Hasan memiliki 16 anak, yaitu 1. Qasim, 2. Abu Bakar, 3. Muhammad, 4. Abdullah, 5. Amr, 6. Bishr, 7. Talha, 8. Abdul Rahman, 9. Husain Al-Atram, 10. Ruhaya, 11. Umi Salama, 12. Umi Hasan, 13. Umi Husain, 14. Zaid, 15. Hasan Al-Muntana, 16. Fatimah. Hasan meninggal baik karena penyakit yang sudah lama dideritanya atau keracunan atas dorongan Muawiyah yang ingin mengangkat putranya Yazid memerintah pada tahun 680 sampai 683 Masehi sebagai penggantinya. Sumber-sumber awal Islam hampir sepakat bahwa Hasan diracun. Menurut beberapa sumber, dia diracun oleh istrinya yang baik hati, Jaddah binti Al-Asad. Sedangkan catatan lain menuduh istri amirnya Hindun binti Suhail. Menurut Al-Waqidi yang wafat pada tahun 823 Masehi, salah satu pelayan Hasan memberikan minuman beracun kepada Hindun binti Suhail. Dalam semua cerita, Muawiyah diidentifikasi sebagai penghasut. Muawiyah dilaporkan meyakinkan istri Hasan untuk meracuninya dengan janji sejumlah uang dan pernikahan dengan putranya Yazid. Al-Syekh Al-Mufid yang wafat pada tahun 1022 Masehi mengatakan bahwa Muawiyah berjanji untuk membayar jadah 100.000 dirham dan menikahkan Yazid dengannya. 5. Husain bin Ali. Husain bin Ali lahir di kota Madinah pada tanggal 10 Januari
tahun 626 Masehi atau 5 Saban tahun 4 Hijriah. Meninggal di kota Karbala pada tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi atau 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Meninggal pada usia 54 tahun. Husain bin Ali terbunuh dalam perang Karbala oleh pasukan Khalifah Yazid dari Bani Umayyah dan kepalanya dipenggal oleh Sinan bin Abbas. Husain dalam penganut Islam Syiah dianggap sebagai imam ketiga setelah kakaknya Hasan bin Ali dan dianggap menjadi imam Syiah pada tahun 670 Masehi sampai 680 Masehi. Selama kekhalifahan Ali, Husain menemaninya dalam perang. Setelah pembunuhan Ali, ia mematuhi saudaranya dalam mengakui perjanjian Hasan Muawiyah, meskipun disarankan untuk melakukan sebaliknya. Dalam periode 9 tahun antara pengunduran diri Hasan pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi dan kematiannya pada tahun 49 Hijriah atau 669 Masehi, Hasan dan Husain mundur ke Madinah, mencoba untuk menjauhkan diri dari keterlibatan politik untuk atau melawan Muawiyah. Setelah kematian Hasan, ketika orang Irak berpaling kepada Husain tentang pemberontakan, Husain memerintahkan mereka untuk menunggu selama Muawiyah masih hidup karena perjanjian damai Hasan dengannya. Sebelum kematiannya, Muawiyah menunjuk putranya Yazid sebagai penggantinya, bertentangan dengan perjanjian Hasan Muawiyah. Ketika Muawiyah meninggal pada tahun 680 Masehi, Yazid menuntut agar Husain berjanji setia kepadanya. Husain menolak untuk melakukannya. Akibatnya, ia meninggalkan Madinah, kampung halamannya, untuk berlindung di Mekah pada tahun 60 Hijriah atau 679 Masehi. Di sana orang-orang Kufah mengirim surat kepadanya, mengundangnya ke Kufah dan memintanya untuk menjadi imam mereka dan berjanji setia kepadanya. Dalam perjalanan Husain ke Kufah dengan rombongan sekitar 70 orang, kafilah dicegat oleh 1000 tentara khalifah di beberapa jarak dari Kufah. Dia dipaksa pergi ke utara dan berkemah di dataran Karbala pada 2 Oktober, di mana pasukan Umayyah yang lebih besar berjumlah 4.000 tiba segera setelah itu. Negosiasi gagal setelah Gubernur Umayyah Ubaidillah bin Ziyad menolak perjalanan Aman Husain tanpa tunduk pada otoritasnya sesuai kondisi yang ditolak oleh Husain. Pertempuran terjadi pada tanggal 10 Oktober di mana Husain terbunuh bersama sebagian besar kerabat dan sahabatnya, sementara anggota keluarganya yang masih hidup ditawan. Husain memiliki 5 istri, yaitu pertama Sahbanu, kedua Atika binti Zaid, ketiga Umi Rubab, 4 Umi Laila, 5 Umi Iska. Husain memiliki 7 anak, yaitu pertama Fatimah Al-Kubro, kedua Sakinah, ketiga Fatimah As-Sugro, 4 Rukhaya, 5 Ali Al-Akbar, 6 Ali Al-Asgar, 7 Ali Zainal Abidin.
6. Zainab binti Ali. Zainab binti Ali lahir di kota Madinah pada tanggal 3 Oktober 626 Masehi atau 5 Jumadil Awal tahun 5 Hijriah. Meninggal di kota Damaskus pada tahun 682 Masehi atau tanggal 15 Rajab tahun 62 Hijriah. Meninggal pada usia 57 tahun dan dimakamkan di Masjid Sayyidah Zainab di Damaskus. Zainab adalah anak ketiga dari Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah, putri Nabi Muhammad. Seperti dua kakak laki-lakinya, Hasan dan Husain bin Ali, Zainab dinamai oleh Nabi Muhammad. Nama Zainab berarti perhiasan ayahnya. 3 putri Ali sebenarnya bernama Zainab, sehingga terkadang Zainab ini disebut sebagai Zainab yang tua atau Zainab Al-Kubro. Secara penampilan dia mirip dengan ayah dan kakeknya. Fatimah meninggal pada tahun 632 Masehi ketika Zainab berusia 6 tahun. Sesuai permintaan ibunya, Zainab mengambil sedikit peran keibuan bagi saudara-saudaranya, sehingga hubungan antara saudara kandung menjadi sangat dekat. Ketika Zainab dewasa, dia menikah dengan sepupu pertamanya, Abdullah bin Ja'far, keponakan Ali, dalam sebuah upacara sederhana. Meskipun suami Zainab adalah orang kaya, pasangan itu dikatakan telah menjalani kehidupan yang sederhana. Sebagian besar kekayaan mereka disumbangkan untuk amal. Dia mempertahankan reputasi untuk kedermawanan dan patronase di Madinah, membuatnya mendapat julukan Lautan Kedermawanan, Bar al-Jud dalam bahasa Arab. Beberapa saat setelah kematian Muawiyah pertama, Husain pergi ke Kufah atas undangan orang-orang Kufah agar dia mengklaim kepemimpinan komunitas muslim. Zainab menemaninya, seperti yang dilakukan sebagian besar keluarganya. Pada saat tentara Husain tiba, orang-orang Kufah telah berubah pikiran dan mengkhianati dan tidak bergabung dengan tentara Husain di pertempuran Karbala. Dalam banyak hal, Zainab berfungsi sebagai model pembangkangan terhadap penindasan dan bentuk ketidakadilan lainnya. Ketika keponakannya Zainal Abidin, anak Husain bin Ali, dijatuhi hukuman mati oleh gubernur Kufah Ubaidillah bin Ziyad, dia melemparkan dirinya ke atasnya dalam pelukan pelindung sambil berteriak, "Demi Tuhan, aku tidak akan melepaskannya. Jika kamu akan membunuhnya, kamu harus membunuhku bersamanya." Tergerak oleh tindakan Zainab, para penculik menyelamatkan nyawa Zainal Abidin. Karena Zainal Abidin adalah satu-satunya putra Husain yang selamat dari pertempuran Karbala, tindakan berani ini sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup bagian penting dari garis keturunan Ali, dan dengan demikian calon imam dalam Islam Syiah. Ketika seorang Suriah di istana Yazid menuntut agar dia diberikan salah satu gadis tawanan yang lebih muda, Fatimah binti Husain, Zainab membalas dengan mengatakan bahwa pria Suriah tidak layak dan tidak memiliki otoritas seperti itu. Ketika Yazid mengklaim bahwa dia memiliki wewenang untuk memutuskan salah satu cara, Zainab mengeluarkan jawaban pedas, menjawab, "Kamu seorang komandan yang memiliki otoritas.
memfitnah secara tidak adil, dan menindas dengan otoritasmu. Zainab menikah dengan beberapa orang, akan tetapi yang tercatat dalam sejarah hanya suami pertamanya yang bernama Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, sepupunya sendiri. Sedangkan suaminya yang lain tidak ditemukan catatannya. Dari pernikahan Abdullah bin Ja'far dan Zainab memiliki 2 putra, yaitu pertama, Awan bin Abdullah bin Ja'far. Kedua, Muhammad bin Abdullah bin Ja'far. Dari pernikahan Zainab dengan suami yang lain memiliki 3 orang anak, yaitu pertama, Ali, kedua, Abbas, ketiga, Ummi Kulsum. Tanggal pasti dan tempat kematiannya tidak jelas, tetapi kemungkinan dia meninggal pada tahun 62 Hijriah atau tahun 681 atau 682 Hijriah, sekitar 6 bulan setelah dia kembali ke Madinah. Beberapa sumber menyatakan bahwa dia meninggal karena sakit selama perjalanan dengan keluarganya dari Madinah ke Suriah di lokasi yang dikenal sebagai Zainabiyah. Lainnya menyarankan dia dibunuh oleh tentara Yazid saat diekstradisi dari Mesir. Peringatan kematiannya dikatakan pada tanggal 11 atau 21 Jumadil Akhir atau 24 Safar atau 16 Dzulhijjah. Beberapa orang berpendapat bahwa makamnya dapat ditemukan di dalam Masjid Sayyidah Zainab di Suriah. Atau banyak Sunni percaya makamnya dapat ditemukan di dalam Masjid Al-Sayyidah Zainab, sebuah masjid yang berbeda yang terletak di Kairo. 7. Ummi Kulsum binti Ali. Ummi Kulsum binti Ali lahir di kota Madinah pada tanggal 4 Februari 627 Masehi atau 18 Rabiul Awal tahun 6 Hijriah. Meninggal di kota Damaskus. Tahun kematiannya tidak diketahui pasti dan dimakamkan di Masjid Sayyidah Zainab di Damaskus atau di pemakaman Bab Al-Sagir. Ummi Kulsum adalah anak keempat Ali dan Fatimah. Ketika lahir diberi nama oleh Nabi Muhammad Zainab Al-Sugro atau Zainab the Younger atau Zainab yang muda, untuk membedakan kakak perempuannya yang diberi nama Zainab Al-Kubro atau Zainab the Older atau Zainab yang tua. Nabi Muhammad memberinya nama kunyah Ummi Kulsum karena dia sangat mirip dengan putrinya Ummi Kulsum binti Muhammad, bibi dari pihak ibu Zainab. Ali ingin anak perempuannya menikah dengan anak laki-laki saudaranya Ja'far bin Abu Thalib. Tetapi tangan Ummi Kulsum dalam pernikahan diminta oleh khalifah yang berjanji tidak ada pria di muka bumi yang akan memperlakukannya lebih baik daripada aku. Ali memprotes bahwa dia belum mencapai pubertas. Tetapi Umar memerintahkan agar dia dihadirkan kepadanya. Ali memberi putrinya pakaian bergaris dan menginstruksikannya, bawa ini kepada Amirul Mukminin dan katakan kepadanya, ayahku berkata,
Jika kamu menyukai pakaian ini, simpanlah. Jika kamu tidak menyukainya, kembalikan." Ketika Ummi Kulsum membawa pesan ini kepada Umar, dia melaporkan, dia tidak membuka pakaiannya atau melihat apapun kecuali padaku. Dia mengatakan padanya bahwa dia senang, dan karenanya Ali menyetujui pernikahan itu. Kaum Syiah berpandangan pernikahan dengan Umar ini tidak terjadi sama sekali. Dia menikah dengan Awan bin Ja'far bin Abi Thalib, dan kemudian setelah kematiannya dengan adiknya Muhammad. Setelah kematian Umar pada tahun 644 Hijriah, Ummi Kulsum menikahi sepupunya yang masih muda, Awan bin Ja'far bin Abi Thalib, dengan mahar 4.000 dirham. Kakaknya Hasan mengatakan bahwa dia belum pernah melihat cinta yang begitu bergairah seperti cinta Ummi Kulsum untuk Awan. Namun Awan meninggal hanya dalam waktu singkat. Setelah kematian Awan, Ali menikahkan Ummi Kulsum dengan saudara Awan, Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib, dengan mahar seharga 4.000 dirham. Tapi Muhammad juga meninggal. Setelah kematian suaminya Muhammad, Ummi Kulsum menjadi istri Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, kakak tertua Awan dan Muhammad. Ummi Kulsum dilaporkan ikut hadir di pertempuran Karbala, di mana anting-antingnya diambil darinya oleh seorang prajurit yang menyerang. Setelah itu, Ummi Kulsum dikatakan telah memberikan pidato yang mengutuk orang-orang Kufah karena meninggalkan saudaranya Husain yang terbunuh dalam pertempuran itu. Ummi Kulsum dan Umar memiliki 2 anak, yaitu pertama Zaid bin Umar, kedua Ruqayyah binti Umar. Ummi Kulsum tidak memiliki anak dari ketiga pernikahannya yang terakhir. Menurut Syiah, karena Ummi Kulsum tidak pernah menikah dengan Umar, maka Zaid dan Ruqayyah adalah putra dari Awan bin Ja'far bin Abu Thalib. Ummi Kulsum dan putranya Zaid meninggal pada saat yang sama dalam masa hidup Abdullah bin Ja'far. 80 orang menghadiri pemakaman mereka, di mana Sa'id bin Al-As memimpin sholat jenazah, dan jamaahnya termasuk Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Ummi Kulsum dimakamkan di pemakaman Bab Sakir di Damaskus, Suriah. Makam Ummi Kulsum terletak di desa Arawiyah di Damaskus. Fatimiyah percaya bahwa dia juga dikenal sebagai Zainab yang muda, dan dia dimakamkan di Masjid Sayyidah Zainab, Damaskus. Sedangkan Zainab tua tinggal di akhir hidupnya di Kairo dan dimakamkan di sana di Masjid Al-Sayyidah Zainab. 8. Muhsin bin Ali. Muhsin bin Ali lahir dan meninggal di kota Madinah. Tahun kelahirannya dan kematiannya masih dalam perdebatan. Dalam beberapa sumber, Muhsin bin Ali adalah bayi yang dikandung Fatimah ketika rumahnya diserang oleh pendukung Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bayi itu lahir dan meninggal bersamaan dengan meninggalnya Fatimah pada saat rumah Ali dan Fatimah terbakar atau dibakar. Menurut pandangan Sunni, beberapa penulis Sunni tercatat anak kelima Fatimah bernama Muhsin.
Ini termasuk Al-Baladuri yang menyatakan bahwa Muhsin meninggal saat masih bayi. Al-Masudi dan Al-Yaqubi juga mencantumkan Muhsin di antara anak-anak Fatimah tanpa menyinggung keguguran, meskipun mereka berdua dituduh memiliki kecenderungan Syiah. Menurut pandangan Syiah, beberapa sumber Syiah melaporkan bahwa Fatimah menderita luka-luka selama penggerebekan di rumahnya yang dipimpin oleh Umar, termasuk dalam kitab kanonik Al-Kafi. Dalam banyak dari sumber-sumber ini juga menyatakan bahwa Fatimah keguguran dalam serangan ini putranya Muhsin yang namanya telah dipilih oleh Muhammad sebelum kematiannya. Demikian video tentang cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.